Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian Sabtu 19 Oktober 2024, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini sudah sangat sulit melakukan teguran, nasihat kepada anak-anak kita. Justru ketika mereka dinasihati, mereka berontak dan sering merasa lebih hebat, lebih pintar dari orang tuanya. Bahkan di zaman sekarang ini, orang tua sudah lebih mementingkan kebutuhan jasmaninya, tetapi sering atau kurang memperhatikan kebutuhan rohaninya. Kebutuhan jasmaninya, masalah warisan, masalah kepintaran, ilmu sering menjadi prioritas kita. Tetapi sebagaimanapun kita di dalam meningkatkan kualitas jasmani kehidupan anak-anak kita, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita satu hal tentang kehidupan Eli dan anak-anaknya. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu menjadikan keluarga sebagai pusat pendidikan tertinggi, bukan hanya memikirkan kebutuhan jasmani anak-anak kita, tetapi bagaimana kita juga memikirkan kehidupan rohani mereka. Mereka bukan hanya bertumbuh di dalam kepintaran ilmu di dunia ini, tetapi harus sejalan. Mereka harus bertumbuh di dalam rohani, pengenalan mereka tentang Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan Eli dan anak-anaknya. Eli seorang imam yang dihormati, tetapi tidak mampu mendidik, membimbing anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru anak-anaknya memiliki karakter yang jahat, selalu mengambil persembahan-persembahan umat yang seharusnya ditujukan kepada Allah, tetapi mereka mengambil seenaknya, sesuka hatinya, sehingga mereka tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan yang seharusnya milik Tuhan. Mereka ambil dan mengabaikan apa yang seharusnya milik Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bagaimanakah hubungan kita dengan keluarga kita? Justru kita harus mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita memiliki rasa hormat kepada orang lain dan juga rasa hormat kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang pemilik kehidupan kita. Tetapi kita melihat melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan masih baik. Tuhan masih peduli kepada Eli dan keluarganya. Kalau Eli dan keluarganya mampu memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Kalau Eli dan keluarganya mampu membangun persekutuan yang benar dengan Tuhan. Memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Karena itu, mari kita tanamkan rasa hormat kepada anak-anak kita. Menghormati orang lain, tetapi lebih menghormati Tuhan. Karena hidup ini adalah pemberian Tuhan. Karena apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu hidup kita ini hendaklah menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ketika kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ketika kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, ketika kita menjadikan hidup kita sebagai bagian daripada rencana Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan lebih, jauh melebihi apa yang kita harapkan. Karena itu milikilah rasa hormat kepada Tuhan. Karena dialah
sang pemilik hidup kita. Karena dialah yang menentukan tujuan hidup kita. Sepanjang kita mau menjalaninya bersama Tuhan, maka sepanjang itu Tuhan senantiasa hidup bersama-sama dengan kita, mengasihi kita, dan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang jati diri kami. Supaya kami memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Kemuliaan kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah pencipta bumi ini. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Dan tujuan hidup kami berada di dalam kerajaan surga. Hidup bersama-sama Engkau nanti. Karena itu Tuhan ingatkan kami untuk selalu mengimani Tuhan di dalam hidup kami. Untuk selalu menuntun anak-anak kami untuk memiliki rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu HKBP Petukangan ini, orang-orang yang mencintai Tuhan. Untuk selalu memiliki kecintaan kepada Tuhan. Untuk selalu memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan melalui cara hidup kami. Sekalipun di dalam hidup ini banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah. Tetapi rasa hormat kami kepada Tuhan senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini. Kiranya melalui penyertaan-Mu kami senantiasa memiliki rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.